kembali lagi di ASDP Podcast. Nah, perkenalkan nama saya Zahra dan kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang pastinya inspiratif, mengedukasi dan tentunya informatif. Dan di sini sudah ada di depan saya narasumber kita, Kapten Rudy Sunarko. Halo Pak. Halo, pagi. Aku manggilnya Kapten aja Kapten ya. aja. Kapten. Siap. Sehat ya Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, pasti harus sehat. Sehat dong. Apalagi berkelana terus ya. Oh iya, kayak orang Maryam berkelana kan. Aktivitasnya sekarang apa aja, Cap? Kebetulan saat ini akan menghadapi angkutan lebaran. Walaupun dalam masa pandemi COVID ini, namun demikian dari perusahaan tetap menyiapkan untuk angkutan lebaran. Jadi saat ini kami sedang menyiapkan posko angkutan lebaran. Ya, terkait dengan kesibukannya terakhir apa nih, Cap? Kesibukan kita kebetulan di operasional, jadi kita selalu monitoring semua kapal-kapal yang beroperasi di seluruh cabang Indonesia. Kita mempunyai 29 cabang, jadi cukup banyak sehingga kita selalu monitoring untuk operasionalnya. Nah, kalau tadi kan ngomongin operasional nih, Cap, apalagi kan sekarang lagi pandemik nih, otomatis kan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk protokol kesehatannya itu gimana, Cap? Baik, untuk protokol kesehatan kita tetap mematuhi itu. Jadi di dalam kapal itu sendiri kita sudah melakukan physical distancing untuk tempat duduknya, juga untuk secara periodik kita melakukan disinfektan, penyemprotan, dan juga sebelum penumpang masuk kita sediakan cuci tangan, terus hand sanitizer. Jadi protokol itu tetap kita lakukan. Begitu juga di pelabuhan kita lakukan itu. Nah, untuk masyarakat nih yang ingin bermudik atau menyeberangin pulau, kira-kira dari Cap sendiri gimana nih pesannya? Kalau untuk bermudik sekarang kan ada aturan dari surat edaran dari gugus COVID maupun dari pemerintah bahwa dilarang mudik. Oleh karena itu ada 3 skenario yang kita lakukan, yaitu skenario pertama pramudik, larangan mudik, dan pasca mudik. Nah, ini yang kita pantau saat ini makanya. Jadi imbauannya dari pemerintah udah jelas dilarang mudik. Namun demikian masyarakat kita Indonesia kan biasanya kalau nggak mudik nggak afdol. Nah, ini makanya kita tetap berjaga-jaga di pelabuhan. Namun demikian untuk antisipasi itu, benernya kalau ASDP itu kan paling belakang ininya ya, untuk pengecekannya, dan pengecekan untuk masalah COVID tadi sebenarnya kan seharusnya di luar pelabuhan, dan itu dilakukan oleh stakeholder yang lain, yaitu oleh polisian, TNI Polri, terus BPTD, KSOP, dan lain sebagainya. Jadi ASDP itu seharusnya sudah menerima penumpang yang sudah clear bebas COVID tadi. Jadi pada intinya kayak di bandara mungkin yang punya antigen atau PCR baru boleh menyeberang. Tapi ngisi e-hak juga nggak sih, Cap, kalau di pelabuhan? Rencananya ada, jadi tetap melakukan itu, tapi itu yang sebenarnya endosnya itu yang terakhir di kita. Namun demikian untuk pengecekannya itu kan checkpointnya itu dilakukan oleh stakeholder lainnya tadi. Nah, kan dari 2019 nih kalau yang saya tahu, Cap ini kan sudah menjabat sebagai VP operasional ASDP. Bisa diceritain nggak sih, Cap, apa yang Cap lakukan, tugasnya seperti apa, dan bagaimana untuk meningkatkan ASDP ini semakin berkembang lebih baik lagi, khususnya di tahun ini dan tahun ke depannya? Baik, tugas dan tanggung jawab sebagai VP operasional yang pertama adalah tadi kita monitoring terkait armada agar selalu siap operasi dan safety, tentunya selamat ya. Yang kedua, monitoring terhadap dokumentasi kapal. Jadi kapal ini kan sebelum operasi harus laik laut. Laik laut itu salah satunya dokumennya harus update. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan
masalah monitoring juga pelabuhan. Pelabuhan kita monitoring, kita mempunyai beberapa pelabuhan, kita selalu update itu agar pelabuhan itu selalu siap untuk sandar kapal sehingga pada waktu-waktu tidak ada kendala dalam untuk sandar kapal tersebut. Yang keempat adalah efisiensi BBM. Efisiensi BBM ini harus kita lakukan karena 30% biaya dari perusahaan adalah BBM. Jadi kami dari divisi operasional melakukan efisiensi BBM itu dan alhamdulillah kurang lebih 5% tahun ini dari efisiensi BBM tersebut. Nah terkait dengan efisiensi, ada nggak sih Pak impact-nya gitu ya Cap ya selama masa pandemi dengan yang sebelum? Baik, tadinya memang ada kebijakan dari perusahaan waktu baru-baru pandemi kita lakukan juga perubahan RKA, kita ikutin ya. Salah satunya mungkin penurunan trip ya. Dengan penurunan trip diikuti juga penurunan biaya. Namun dengan berjalannya waktu, saya kira pandemi mudah-mudahan cepat berlalu. Selesai. Ya, nanti kita bisa kembali lagi sehingga revenue kita bisa semakin naik. Amin, semoga ASDP semakin maju ya Cap ya. Nah ngomongin soal rekam jejaknya nih, Cap kan udah melanglang buana nih kemanapun, sudah pernah menjadi nahoda juga, terus sekarang menjabat sebagai VP operasional juga. Bisa diceritain gak sih Cap khususnya untuk muda-mudi supaya seperti Cap juga nih? Baik, terima kasih. Kenapa saya masuk bisa jadi pelaut ya? Mungkin kita latar belakangnya, mungkin semua orang mempunyai latar belakang kenapa masuk ke profesi tertentu ya. Begitu juga saya. Kebetulan mungkin feedback ke belakang, kebetulan saya mungkin dari keluarga yang orang tua saya divorce kebetulan. Ya, ayah saya tinggal, saya masih kecil, kurang lebih umur berapa ya, 4 tahunan ya. Terus saya bersama ibu dan kebetulan ada kakek nenek. Jadi saya dibesarkan oleh ibu ya. Nah, dari situ mungkin saya punya cita-cita bagaimana caranya biar saya nanti bisa cepat kerja, tidak membebani orang tua. Nah itu mungkin karena dari background itu makanya saya mempunyai cita-cita yang pertama itu tidak membebani orang tua. Dan yang menjadi salah satu saya panutan, mungkin kebetulan Pakde saya ada yang menjadi perwira angkatan laut. Nah, dari situ sebenarnya saya untuk menjadi pelaut itu bukan tawaran, bukan diperintah atau bukan dipaksa. Cita-cita. Namun bukan cita-cita juga. Oh iya. Cita-cita saya mungkin kebetulan kan saya dulu dari SMA biologi ya. Mungkin bisa jadi insinyur. Berarti Cap pinter banget nih Cap. Ya enggak lah. Mungkin karena suka-suka tumbuhan hidup yang makhluk hidup dan lain sebagainya, makanya dulu masuk biologi gitu. Mungkin kalau cita-cita mungkin dulu pernah saya pengen jadi masuk tentara, masuk Kakabri. Namun demikian setelah diskusi dengan Pakde saya di Angkatan Laut disarankan ya silakan aja. Kalau misalnya mau jadi tentara masa depannya begini, kalau kuliah misalnya begini, kalau mau masuk ini pelayaran begini. Nah, saya agak tertarik masuk pelayaran. Kenapa? Masuk pelayaran, dengan berlayar kan kita bisa melihat dunia gratis ya. Selain itu kita dapat feedback ya, dapat salary yang lumayan waktu itu kan. Nah dari situ makanya setelah SMA saya masuk Akademi Pelayaran AIP di Jakarta. Nah, selama kurang lebih 3,5 tahun ya saya keluar selesai pendidikan, dan memang kebutuhan pelaut waktu itu cukup tinggi sehingga saya juga langsung bisa bekerja, dan beberapa kapal mulai dari kapal dalam sampai luar pernah saya bekerja di situ. Wah hebat banget Cap.
Kemudian itu kan dari CV-nya Cap sendiri nih. Untuk progres menjabat dari nahoda hingga VP ini kan terbilang lumayan cepat gitu. Gimana Cap supaya anak muda-mudi gitu yang sekarang anak millennials kalau ingin seperti Cap, langkah apa yang harus dilakukan gitu selain berusaha keras, terus habis itu apapun yang saat ini dijalankan itu harus seperti apa Cap? Langkah yang pertama saya kira tekad dah, tekad dan gantungan cita-cita setinggi langit. Kenapa? Kalau cita-cita tinggi saya kira jatuhnya masih di atas ya, jangan cita-cita di bawah lah, itu filosofi saya juga. Dan juga harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Namun demikian PD tinggi tapi jangan terlalu kepedean juga. Nah, jangan terlalu overconfident. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin ya. Disiplin itu saya kira itu yang harus tertanam di jiwa anak milenial. Nah, tanpa itu saya kira ya tidak ada daya juangnya ya. Saya kira kerja keras, kerja cerdas, disiplin itu salah kuncinya. Dan tidak kalah pentingnya adalah ya mendekatkan diri kepada penguasa yang kuasa saya kira. Karena tanpa berdoa saya kira keseimbangan saya kira juga kurang ya. Oleh karena itu saya kira tadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, kerja cerdas, kerja keras, terus ibadah yang baik saya kira itu kuncinya. Dan juga attitude ya. Saya kira banyak orang pintar tapi attitude-nya kurang. Nah, betul. Akhirnya apalagi anak milenial biasanya kan kerja sendiri ya. Nah, makanya saya kira komunikasi, koordinasi, kolaborasi, saya kira itu salah satu kuncinya. Penting ya, berarti teamwork juga harus di-build ya. Iya, karena itu saya lakukan di atas kapal. Di atas kapal itu prinsip yang pertama tadi disiplin, terus kerjasama. Karena tidak ada orang yang pandai atau pintar di atas kapal. Kita itu di atas kapal itu, kalau kita lihat di radar itu kita hanya satu titik ya, titik kecil di radar itu. Betapa kecilnya kita di lautan yang luas itu. Dari situ kita menyadari bahwa kedekatan dengan Yang Maha Kuasa juga kita semakin tertanam karena kayak seperti kemarin ya baru terjadi Nanggala ya. Itu betapa kecilnya kita di alam raya itu. Nah, dari situ makanya kita tumbuh mungkin rasa persaudaraan, rasa solidaritas pada teman. Apalagi kapal kan paling panjang, anggap aja cuma paling panjang 400 meter itu udah kapal besar. Dengan kapal-kapal kita apalagi di SDP itu kan lebih kecil ya. Jadi saya kira itu merupakan rumah kita seperti ini ya. Saya kira miniatur ya. Jadi kalau kita bisa kerjasama, saling menghargai, itulah salah satu kunci ya. Jadi kunci kesuksesan ya. Untuk teman-teman adik-adik milenial, saya kira itu kuncinya itu. Nah, jadi bukan hanya pintar, tapi itu hal yang semuanya harus mumpuni ya, Cap. Siap. Cap, tadi kan Cap ngomongin soal saya pengen di laut itu karena kita bisa melihat dunia luas. Tapi kan sebenarnya di laut itu resikonya besar sekali. Ya tadi benar, kayak ada yang tenggelam, kita nggak tahu gitu. Kenapa sampai akhirnya memutuskan secara ingkrah nih Cap mau gitu jadi nahoda gitu, kan banyak kejadian kapal ini itu dan sebagainya gitu Cap. Ya pertama saya mungkin ya kalau udah kita terjun saya kira saya punya keinginan saya harus total. Jadi prinsip kalau ya. Punya prinsip kalau kita masuk tadi kan baru lulus kuliah tadi kan dari pelajar baru jadi mualim ya. Itu mualim 1, jadi mualim 2, mualim 1 baru jadi nakoda. Nah, saya kira tidak afdol kalau kita di laut masih di atas kapal tidak jadi nakoda. Karena nakoda itu ya saya kira bukan hanya jabatan tapi itu merupakan kebanggaan sebagai seorang pelaut ya. Itu jadi jiwa-jiwa itu ya kita tanamkan di diri saya sendiri. Dan memang kalau Mbak tadi bilang kenapa resikonya ya, kalau soal risiko saya kira
pasti ada ya. Semua Namun demikian kerjaan. kita kembalikan lagi tadi, semua yang kita ada di dunia ini sebenarnya sudah ada ininya kan, betul. udah tersirat, udah tersurat. Jadi kembali lagi kita percaya dengan Yang Maha Kuasa. Dan saya kira yakin ya, semua tantangan tentunya itu ya dengan keyakinan itu. Karena di laut kan resiko sangat tinggi saya kira, baik itu dari dalam maupun dari luar, dalam arti eksternal, faktor eksternal maupun internal. Internal ya dari kapal itu sendiri ya, dari kondisi kehandalan mesin, kehandalan navigasi, kehandalan ABK itu ya internal. Kehandalan luar yaitu cuaca, ombak, badai dan sebagainya. Namun demikian kalau kita dekat dengan alam tadi, saya kira untuk kondisi saat ini kapal-kapal kita juga udah difasilitasi dengan misalnya weather report dengan kecepatan angin dan lain sebagainya, sehingga itu kita bisa prediksi. Dan juga dari BMKG, jadi berita-berita cuaca itu misalnya mau ada badai sebenarnya kita bisa prediksi secara dini. Nah, Nahoda kan memang harus paham banget ya akan cuaca, arus angin seperti apa. Itu nggak sembarangan kan ya Cap ya. Jadi mungkin di Indonesia sendiri yang saya tahu banyak kapal yang tenggelam itu lebih ke kapal yang kita maksudnya secara company juga bukan segala macam. Itu kan dari kapalnya juga nggak bagus. Nah itu menurut Cap terkait dengan itu seperti apa ya? Nah baik, sebelum kapal berlayar itu kan seharusnya dipastikan bahwa kapal itu layak laut. Kapal layak laut itu terdiri dari tadi diawaki oleh kapal ABK yang profesional. Terus kapalnya itu sendiri kapal layak atau layak dalam arti permesinannya, navigasinya, kelistrikannya, dokumennya. Nah, pertanyaannya sekarang harus sinergi antara pelaut itu sendiri. Pelaut harus mempunyai kecakapan, yaitu good seamanship practice. Nah, terus kepedulian dari company. Company itu mempunyai andil besar untuk keselamatan kapal itu. Dalam arti hal maintenance itu harus benar-benar diperhatikan. Safety harus diperhatikan nomor satu. Jadi jangan sampai nanti orang kapal minta perbaikan depending oleh company. Terus monitoring dari company juga harus benar-benar berjalan dengan baik. Dan tidak kalah pentingnya adalah monitoring dari regulator. Regulator yaitu kalau di Indonesia on behalf yaitu dari Kementerian Perhubungan, yaitu perhubungan laut ya. Kalau kita juga ada perhubungan darat. Lah itu kapal yang layak itu harus benar diawasi. Misalnya kalau kapal penumpang tiap tahun harus docking. Docking itu annual survey. Lah itu dalam docking itu juga benar-benar apa yang dikerjakan, jangan dipending-pending ya. Jadi intinya itu kalau perawatannya baik, hasilnya insya Allah baik. Nah ini perlu jadi sehingga dia perhatikan. Nah, jadi keselamatan itu milik bersama sebenarnya, bukan hanya milik pelaut, bukan hanya ABK, bukan hanya perusahaan, tapi pemerintah juga bertanggung jawab untuk keselamatan itu sendiri. Dan tanggung jawab Nakoda juga besar ya kan, membawa penumpang. Betul. Nakoda sesuai dengan Undang-Undang 17 itu sangat besar karena semua tanggung jawab setelah kapal berlayar adalah di tangan Nakoda untuk keselamatan. Betul. Oh ya, nah ada yang menarik nih kawan ASDP. Jadi bisa diceritain dari si Cap Rudi ini kan pernah berlayar membawa kapal ASDP dari Belfast ke Indonesia dari galangan kapal Harland and Wolff, tempat pembuatan kapal Titanic yang legendaris. Nah, gimana Cap pengalamannya? Bisa dikasih tahu nggak nih bersama kawan ASDP? Baik. Itu pengalaman yang saya kira tidak terlupakan. Pertama-tama mungkin setiap pelaut itu kan sebenarnya pengen berlayar, tadi saya bilang melihat dunia ya. Nah kalau di dunia kan itu kan ada 7 samudra ya. Ada samudra Atlantik, ada Pasifik, ada samudra Indonesia ya dan lain sebagainya.
Atlantik itu ada Atlantik Utara, Atlantik Selatan. Berarti Cap udah pernah tuh ini. Dan alhamdulillah kemarin kita dari Belfast ini kan di Irlandia Utara ya. Jadi dari Irlandia Utara itu kebetulan itu satu galangan dengan Titanic. Nah, Titanic itu kan salah satu kapal legendaris di mana itu waktu itu desainernya bahwa mengatakan bahwa kapal ini tidak akan tenggelam. Namun demikian dalam pelayaran perdananya ternyata dia lalai. Betul. Dan lalai dia nabrak gunung es dan tenggelam. Dari situ maka para desainer itu berpikir kenapa itu bisa tenggelam. Nah itu muncullah SOLAS. Ternyata memang waktu itu dia belum ada double bottom waktu itu kan desainernya, sehingga di situ muncullah nanti tadi SOLAS. Dengan SOLAS itu SOLAS adalah merupakan guidance untuk safety ya di kapal. Nah, baik mungkin tadi saya lanjut ke pengalaman saya ngambil potling tadi. Memang itu kebetulan waktu itu perusahaan menugaskan kita kalau tidak salah ada 18 awak kapal yang untuk membawa delivery dari Belfast ke Indonesia. Ada pengalaman yang menarik mungkin kalau estimasinya seharusnya bisa 40 hari bisa sampai ke Indonesia. Namun demikian karena ada satu hal sampai 4 bulan. Yang pertama mungkin waktu itu karena belum dokumen belum clear, kita tertahan di Belfast 1 bulan. Setelah itu baru kita bisa berlayar. Dalam perjalanan juga ada hal-hal yang menarik. Kita kan nggak mungkin langsung dari Belfast ke Indonesia ya. Kita tetap, karena ini cukup jauh, sampai kalau kurang lebih sampai 9.000 nautical mile ini jaraknya. Nah ini kita juga mampir ke tempat lain. Pertama kita dari Belfast ke Spanyol di mana itu untuk bunkering. Jadi kita sempat di Algeciras di situ, di Gibraltar. Nah, di Gibraltar itu karena masih komunikasinya masih kurang dengan agent, kita sempat drifting ngapung-ngapung 3 hari 3 malam di situ. Karena lautnya cukup dalam, kita mau berlabuh, jangkar kita juga nggak nyampe kan sampai dasar, sehingga kita hanya driving untuk menunggu kepastian bunkering. Nah setelah kita dapat bunker di situ, kita lanjut lagi, kita sampai ke Italia, kita bunker lagi. Nah, terus setelah itu kita bunker di Port Said di Mesir ya. Nah ini di Mesir ini ada pengalaman lagi, kita tertahan di situ cukup lama juga. Kalau nggak salah kebetulan waktu itu baru masuk bulan Ramadan sampai hari raya di sana. Itu karena memang otoritas dari terusan Suez ini, kita kan mau masuk terusan Suez ya. Terusan Suez itu kan jalan untuk memotong dari Mediterania Sea ke laut India ya. Nah di situ jadi membelah benua Asia ke Afrika. Nah itu Suez. Memang kalau kita lewat Suez lebih dekat daripada kita putar dari Cape Town di Afrika Selatan. Nah ini hal menarik, memang kita 1 bulan di negeri orang, di atas kapal berlabuh, tidak boleh turun ke darat karena kita nggak punya pas untuk masuk ke Mesir tadi. Nah, terus dari situ baru bisa berjalan, kita bunker lagi di Jeddah. Nah, di Jeddah ini suhunya memang cukup panas waktu itu, sampai hampir 50 derajat. Wow. Nah di sini panas banget. Panas sekali. Nah ini menjadi ini juga karena kita biasanya suhu paling 30 ya, paling 29, di sana 30, sehingga dan kebetulan kapal itu kan di Eropa nggak pakai AC ya. Nah sehingga kita juga cukup panasan di akomodasi, sehingga ya kita mencari angin, mencari berlindung. Nggak berenang. Nah berenang nggak bisa, nggak berani, takut kan ntar dimakan hiu lagi kan. Nah di situ
ini jadi ada apa alat-alat navigasi juga ada yang rusak, terus di kamar mesin begitu panasnya. Nah ini pengalaman menarik juga sebenarnya itu. Iya. Jadi dari situ baru kita lepas lewat Somali. Lah di Somali ini pengalaman menarik lagi. Di sana kan banyak perompak ya, hijack ya. Nah ini kan perlu waspada lagi. Oleh karena itu kita dari perusahaan juga memberikan petugas keamanan. Waktu itu petugas keamanannya itu dari Inggris, naik dari Jeddah. Nah dari Jeddah naik dia sampai turunnya sampai di Kolombo. Pas Cap ngomong tuh aku tuh langsung ngebayangin peta gitu Cap. Iya mungkin kalau ada petanya bisa kita lihat. Iya, seru banget gitu ya. Oh, menarik sekali ya Cap ya berarti selama menjadi Cap. Nah Cap, kendala apa sih yang selama menjadi nahoda di kapal, kendala yang Cap pernah alamin gitu? Apa dengan alatnya atau misalnya dengan cuaca atau segala macam, bisa diceritain gak sih Cap? Baik, mungkin kalau yang tadi potting kan termasuk pengalaman baru karena itu baru kita berlayar ke sana. Tapi kalau pengalaman kalau untuk di Indonesia saya kira ada beberapa hal mungkin yang ada pengalaman yang menarik waktu saya dinas di Padang, di kapal cepat juga di Jakarta. Ada pengalaman ibu-ibu melahirkan di atas kapal. Gimana itu ceritanya? Ya, waktu itu dari Kalimantan kalau nggak salah, Kalimantan ke Jakarta. Dan itu kita ada membawa ibu-ibu hamil dan dia udah bulannya mungkin kalau nggak ya karena gelombang ya, ibu hamil bisa aja lama-lama mules lah itu. Iya. Keluar di kapal. Akhirnya pertolongan pertama pun pertolongan di pertama kapal. yang kami lakukan adalah kita memberikan pengumuman ke penumpang kalau ada medis atau paramedis bisa membantu untuk ibu hamil tersebut. Namun pada prinsipnya kita juga orang kapal ABK juga terutama perwira kita punya sertifikasi untuk itu juga untuk P3K salah satunya yaitu untuk misalnya orang melahirkan. Namun demikian kan kita belum biasa ya, makanya tadi kita sampaikan juga. Itu soalnya awam banget kan kalau bagi saya ternyata ada ya sertifikat untuk itu. Iya. Nah kemudian selanjutnya tadi kan katanya di Padang. Nah selain itu gimana lagi Cap? Ya di Padang pernah juga orang meninggal di atas kapal dan sebagainya. Terus kalau pengalaman menarik juga daerah Kupang ya, Kupang Waingapu pernah juga itu kena badai juga di laut. Jadi yang seharusnya pelayaran 4 jam, waktu itu kita berlayar sampai hampir 12 jam. Nah, ini baru kita ada tantangan untuk seorang nakoda. Nah, di situ jiwa seorang pemimpin, seorang nakoda itu terpanggil dan saya lebih suka langsung jaga di anjungan gitu daripada kita tidur juga nggak enak. Kita tahu situasinya di situ. Jadi ada istilahnya battle storm gitu kan. Jadi kita melawan ombak. Jadi nakoda itu punya prinsip itu, jangan sampai nakoda takut ombak kan. Nakoda takut ombak. Saya takut malah saya mau balik lagi ada kabur, ombak. balik lagi dong. Jadi ada istilah ya sekali berlayar 30 terlampaui kan gitu. Jangan sampai nakoda takut ombak lah. Itu ya apalagi ABK-nya kabur semua nanti kan. Nah itu prinsip itu saya kira harus kita pegang erat dulu. Ya. Nah Cap kan masih di era pandemi ini dari ASDP sendiri ada inovasi nggak sih Cap yang dirancang atau yang sudah berjalan untuk mengurangi resiko penyebaran selain dari prokes misalnya? Inovasi dari SDP selain dari prokes tadi, prokes kan sudah kita sesuai dengan anjuran pemerintah. Tapi dari ASDP inovasinya saya kira udah cukup menarik. Ini dari kebijakan BUD Ibu Dirut, terutama terkait dengan e-ticketing. Jadi ticketing pakai verisi ya. Dengan ticketing verisi itu kan sudah tidak ada lagi
face to face ya. Jadi kita tinggal online sehingga itu juga mengurangi mengurangi memutus rantai itu. Bagus sekali Cap. Saya jadi pelajaran gitu Cap, karena saya orang awam juga kan seputar pelayaran dan segala macamnya. Selanjutnya Cap, yang paling menarik dan yang paling Cap terngiang sampai sekarang nih, selain dari ibu hamil atau ada yang meninggal, apa sih Cap? Atau misalnya bercanda tawa dengan para ABK dan segala macam, ada nggak sih Cap yang buat kawan ASDP biar tahu gitu? Yang menarik tadi Bu, Mbak, jadi tadi saya bilang dari awal bahwa di kapal itu kan seperti keluarga ya. Kebersamaan. Jadi yang menarik itu kita bisa sholat Jumat bersama, sholat kalau kayak puasa ini buka bersama. Terus bisa waktu itu saya malah pernah berapa kali sholat Idul Fitri di atas kapal bersama. Dan juga karena keakraban itu saya kira kita bisa main bulu tangkis bersama setelah kerja selesai, terus kita bisa makan bersama di mana? Di belakang kapal, di tempat terbuka, bisa jalan-jalan bersama juga. Jadi kalau pas kita lagi kapal sandar. Dan itu mungkin hal-hal yang tidak bisa kita lupakan. Dan juga terutama solidaritas ya. Di kapal saya kira itu sangat erat ya. Jadi karena mungkin jiwa kebersamaan dan mungkin merasa di lautan lepas tadi. Kan walaupun kita nggak kenal, apalagi kalau kita di luar ya. Kalau di kapal di pos berlayar di luar ada kapal Indonesia, mesti kita kontek-kontekan dan nanti di mana posisi lah ini. Walaupun misalnya nggak begitu dekat, tapi saling toleransinya akrab, itu, kan? solidaritasnya. Nah, terus dia atas laut itu kan memang kalau misalnya terjadi trouble atau terjadi kecelakaan itu kan hukumnya wajib kita menolong, walaupun kita nggak pernah kenalan, kita nggak tahu tuh kapal apa. Nah itu salah satunya mungkin menjadi kita punya solidaritas yang tinggi di atas kapal. Kan sebagai nahkoda juga kan mungkin bisa dibilang penglihatannya harus bagus. Nah mungkin bagi kawan ASDP ada nih yang pengen jadi nahkoda, tapi mata saya minus atau silinder, itu ngaruh nggak sih Cap? Untuk menjadi nahkoda itu harus benar-benar matanya tuh harus penglihatannya jernih gitu. Mata, telinga, saya kira itu sangat penting. Kenapa? Karena di atas kapal itu, apalagi perwira kapal, terutama perwira dek ya, perwira navigasi. Karena kalau kita berlayar itu kan salah satunya kapal kita kan ada namanya lampu navigasi. Lampu navigasi itu kalau kapal jalan kanan hijau, merah kiri. Terus ada lampu tiang, baik tiang di haluan maupun tiang mas yang di pas di belakang itu yang tinggi. Nah itu kan misalnya kita mau ketemu hijau-hijau, green to green, berarti ketemunya kanan-kanan. Nah itu ada pelajarannya namanya PDOTL, peraturan pencegahan tubrukan di laut, atau bahasa Inggrisnya pollution regulation. Nah kalau mata kita buta warna, makanya dia minta merah-merah, tahu-taunya merah hijau tubrukan kapal. Begitu juga kita mau masuk pelabuhan, lampu hijau itu harus ditaruh di kanan, karena lampu hijau ya posisinya emang di kanan, jangan lampu hijau ditaruh kiri, kandas, karena kirinya itu dangkal atau karang. Dari pengalaman Cap nih, pelatihan Cap sampai Cap berlayar itu berapa lama sih waktunya? Sampai Cap bisa berlayar menyeberangi pelabuhan dari satu ke yang satu pulau lagi. Untuk pelatihan kan sebenarnya kita punya kompetensi ya. Nah, nanti ijazah laut ya, kelas ya. Misalnya pertama mungkin yang paling rendah ada kelas 5, kelas 4, kelas 3, kelas 2 sampai kelas 1. Alhamdulillah saya udah kelas 1 ya, itu udah mentok ya. Itu namanya ahli nautika. Nah
Nah itu bisa yang bisa jadi nakoda itu. Kalau orang mesin itu ahli teknika ATT. Prosesnya berapa tahun tuh Cap? Kalau Kalau Cap sendiri? Kalau dari SMA kan masuk dari situ akademi sekarang 4 tahun Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Betul. Nah itu dapat sekarang ijazah ANT 3 juga, tapi nanti bersamaan 2 tahun bisa langsung ANT 2. Namun demikian dibekali juga pelatihan-pelatihan lainnya. Sertifikasi lainnya untuk menunjang ya. Iya, seperti basic safety training, terus latihan firefighting, terus tadi masalah kesehatan dan lain sebagainya. Banyak banget. Sampai 15 sertifikat itu ya. Iya, banyak banget pastinya. Penghargaan yang udah Cap dapat juga pasti udah membanggakan banget ya Cap ya, dari sertifikatnya. Oh ya Cap, tadi kan kita serius ya, ngobrolinnya serius. Sekarang kita ada games-gamesnya nih. Yang pokoknya supaya relax, supaya lebih nyaman, karena tadi serius banget. Oke, gamesnya ini adalah jawab cepat Cap. Jadi aku ngomong 2 kata, nanti Cap pilih yang mana gitu dengan cepat. Tinggal pilih aja kan? Tinggal pilih, betul. 1, kantor atau lapangan? Lapangan. 2, penumpang atau awak kapal? Penumpang. 3, kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. 4, siang atau malam Malam. belayar? Oke. 5, liburan ke gunung atau laut? Gunung. Cepat tapi tidak teliti atau lambat tapi teliti? Cepat, teliti. Oke, cepat, teliti. Oke, baik. Selanjutnya, visi anak atau video call istri? Visi anak. Visi anak. Oke, saya mau nanya, siang atau malam? Kenapa lebih milih malam? Bukannya malam itu anginnya lebih kenceng, lebih... Karena ada nyanyian berhembus angin malam. Oh, kayaknya Cap suka nyanyi nih. Dari suaranya bagus banget. Bener ya? Hobi nyanyi juga nih? Jangan suka karaoke? Suka dong. Mantap. Selain suka nyanyi karaoke, apalagi Cap hobinya? Selain karaoke, traveling, pantesan ya jadi nahoda juga ya. Iya. Apalagi Cap? Ya jogging ya. Jogging. Kemarin udah jogging Cap waktu weekend? Jogging ya. Terakhir? Sabtu Minggu. 1 minggu sekali. Kalah saya pemirsa. Anak muda jangan kalah ya. Berarti kesehatan fisik memang harus dijaga ya? Harus untuk dijaga, karena muda. tanpa kesehatan fisik saya kira pikiran juga berkurang kan. Iya betul banget. Sekarang harapannya nih Cap untuk anak-anak muda dan juga pesan-pesan Cap Rudy untuk ASDP ke depannya itu seperti apa? Pesan-pesan untuk anak-anak milenial saya kira yang pertama tadi jaga gantungan cita-cita setinggi mungkin, terus disiplin, mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai kemauan yang tinggi, terus mempunyai attitude yang baik, terus belajar. Belajar. Okay. Dan saya kira harus saling menghargai, jadi menghargai. Respect, ya. Dan untuk ASDP-nya gimana nih Pak? Untuk ASDP saya kira ASDP ini kan pengejawatan tol laut ya. Jadi kalau pemerintah sudah menjalankan tol laut, saya kira ASDP benernya ini yang sudah merangkai dari pulau ke pulau dengan ferinya dari Sabang sampai Merauke kita punya kapal itu. Dan untuk menunjang perekonomian nasional, saya kira ASDP harus menjadi ujung tombak di situ. Dan saya kira insan-insan ASDP harus mempunyai kebanggaan tersendiri ya. Jadi walaupun kita di pelosok, namun demikian dengan adanya kapal kita, maka kesamaan harga itu bisa disesuaikan. Jangan sampai nanti kalau kata Pak Presiden kan harga minyak di Papua dengan Jakarta terlalu jauh. Saya kira sekarang hampir sama ya. Begitu juga harga pokok lainnya. Jadi saya kira insan ASDP harus bangga dengan profesinya, yaitu sebagai penghubung antar pulau
untuk menunjang perekonomian nasional. Wah, tepuk tangan dong semuanya. Terima kasih Cap Rudy. Itu dia perbincangan saya bersama Cap Rudy yang saya mendapatkan banyak pengalaman berharga pastinya terkait dengan ASDP. Terus habis itu meningkatkan protokol kesehatan selama pandemik juga. Ditambah soal berlayarnya Cap Rudy yang sangat luas ya. Kalau di mapping banyak banget. Dan jangan lupa untuk saksikan terus podcast ASDP. Mungkin Cap bisa ngomong di kamera untuk selalu pantengin ASDP, dukung ASDP. Gimana Cap? Jangan lupa saksikan podcast ASDP dan dukung ASDP untuk menjadi ASDP lebih hebat, lebih bersahabat, dan dapat melayani pada pengguna jasa yang lebih baik. Terima kasih Cap, kita tepuk tangan lagi, sekali lagi. Saya Zahra pamit undur diri, sampai jumpa di ASDP Podcast berikutnya. Dadah.